Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lone Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Dukun cabul dengan modus pengobatan di Batola ditangkap polisi dari Polres Tapin. Kantor milik mantan Bupati Tanah Bumbu digeledah KPK. Gedung SD Antasan Besar 7 Banjarmasin rusak parah selama bertahun-tahun. Dukun cabul berinisial J warga Kabupaten Batola ditangkap polisi dari Polres Tapin Jumat lalu. Pria berusia 50 tahun ini mencabuli korban berinisial M, 29 tahun, warga Candilaras Utara, Kabupaten Tapin. Pencabulan terjadi pada Juni 2022 lalu di rumah korban. Kapolres Tapin, AKBP Ernesto Saiser, saat gelar perkara Selasa siang mengatakan, korban disuruh minum air yang diberikan tersangka. Usai meminumnya, korban tak sadarkan diri kemudian disetubuhi. Di mana modusnya ini adalah pura-pura bahwa wanita itu ada sesuatu dalam dirinya. Jadi ibaratnya harus dikeluarkan dengan cara apa? Dengan cara nikah batin istilahnya. Jadi harus melalui hubungan badan. Ya. Kalau misalnya korbannya tidak mau, diberikan semacam air putih, kemudian korbannya tidak sadar, setelah itu baru dilakukan persetubuhan. Oleh karena itu dengan alat bukti yang kita kumpulkan dan keterangan saksi, itu pelaku kita jerat pasal 6C Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara dan denda 300 juta. Tersangka J mengaku sebagai orang pintar yang memiliki puluhan pengikut di Kabupaten Batola dan Tapin. Data sementara ada 3 korban yang dicabuli pria paruhbaya ini. Tersangka akan dikenai pasal 286 KUHP Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Kantor PT Batu Licin 69 milik mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Selasa pagi. Penggeledahan berlangsung selama kurang lebih 5 jam, dikawal puluhan polisi dari Polres Tanah Bumbu. Dari hasil penggeledahan, KPK membawa sejumlah kantong plastik dan 3 kotak besar yang diduga berisi dokumen. Usai memasukkan kotak tersebut ke dalam mobil, KPK langsung meninggalkan lokasi. Mereka tidak mau memberi keterangan kepada awak media. Bagaimana Pak? Oke Pak, sedikit Pak. Tersebut Pak. Ada Pak. Kantor PT Batu Licin 69 ini merupakan milik Mardani Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018. Maming merupakan politisi PDIP yang saat ini menjabat sebagai Bendahara Umum PBNU. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap izin usaha pertambangan IUP dan gratifikasi saat masih menjabat Bupati Tanah Bumbu. Maming diduga menerima uang sebesar 104,3 miliar rupiah dalam kurun waktu 2014 hingga 2020. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan.
Usai menggeledah kantor PT Batu Licin 69, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga menggeledah rumah pribadi mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming Selasa sore. Petugas KPK tiba di rumah Maming, kawasan Manggis, Batu Licin, Tanah Bumbu pada sekitar pukul 16 WITA. Rumah pribadi politisi PDIP tersebut tidak berpenghuni, hanya satpam dan penjaga rumah saja yang terlihat. Penggeledahan KPK di rumah ini juga dikawal ketat puluhan polisi dari Polres Tanah Bumbu. Sebelum masuk ke rumah tersebut, penyidik KPK berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala desa, ketua RT dan satpam. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi IUP ketika menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018. KPK juga telah menahan Maming di rutan KPK Pomdam Jaya Guntur. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Dukun cabul dengan modus pengobatan di Batola ditangkap polisi dari Polres Tapin. Kantor milik mantan Bupati Tanah Bumbu digeledah KPK. Gedung SD Antasan Besar 7 Banjarmasin rusak parah selama bertahun-tahun. Gedung sekolah dasar SD Negeri Atasan Besar 7 Banjarmasin yang rusak parah selama bertahun-tahun akan diperbaiki. Sekolah yang berlokasi di kawasan Meratus, Banjarmasin Tengah itu dikeluhkan rusak sejak tahun 2018 lalu. Bangunan berbahan beton dan kayu yang terdiri dari 2 lantai tersebut rusak parah di beberapa bagian seperti dinding dan plafon. Pihak sekolah pun memasang garis pembatas pada bangunan tersebut karena membahayakan bagi murid. Ada 15 ruangan yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi di sekolah ini. Kegiatan belajar mengajar pun terpaksa dialihkan ke gedung aula. Namun pembelajaran dilaksanakan secara bergiliran karena kapasitas gedung aula yang terbatas. Kepala Dinas Pendidikan Nuryadi Selasa siang mengatakan bangunan sekolah ini akan diperbaiki tahun 2023 mendatang. Di 2023 kami akan siap untuk merenovasi ini semua sebanyak 6 kelas yang ada ini. Nah, kelas-kelas yang ada itu sebenarnya 6 kelas saja yang dapat. Nah, kelas yang itu ada hanya tambahan kecil-kecil aja yang itu tidak representatif ya itu aja. Nah, jadi sebenarnya yang terdampak itu hanya 6 kelas. Ya. Nah, 6 kelas ini insya Allah nanti di 2023 kami sudah akan menyiapkan dana ya, ditambah nanti juga ruang guru itu hampir 3,2 miliar. Kemarin 2,3 miliar, tapi kan karena mungkin tidak mencukupi ya kita tambah 3,2 miliar. Artinya 2023 akan dibangun. Diperbanyak. Ya. Infonya. Dinas Pendidikan akan menganggarkan 3,2 miliar rupiah untuk perbaikan SD Negeri Atasan Besar 7 Banjarmasin. Sudah. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Memeriahkan HUT kemerdekaan ke-77, Sekolah Dasar SD Negeri 6 Dirgahayu Kota Baru menggelar lomba 17 Agustus Selasa pagi. Ada berbagai lomba yang digelar, yakni balap kelereng, balap karung,
memasukkan pensil dalam botol, tarik tambang, dan makan kerupuk. Lomba diikuti puluhan murid dari kelas 1 hingga kelas 6. Mereka antusias mengikuti lomba ini karena selama 2 tahun lomba 17 Agustus tidak digelar akibat pandemi COVID-19. Yang ada di Gahayu ini ada perlombaan 17 Agustus untuk merayakan perlombaan, yaitu ada perlombaan makan kerupuk dan ada lomba lari karung dan ada permainan kelereng. Jadi itu kesan-kesan permainan yang ada di Gahayu. Dengan cara mengadakan lomba kecil-kecilan, yaitu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Pertama adalah lari kelereng, makan kerupuk, dan tarik tambang, serta memecah balon. Itu untuk mewujudkan rasa cinta anak-anak terhadap mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih. Dalam kegiatan ini, pihak sekolah menyediakan berbagai hadiah untuk murid yang menang lomba. Dari Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pemerintah Banjarmasin memberlakukan pengurangan denda untuk masyarakat yang telat membayar pajak bumi bangunan atau PBB. Program pengurangan denda PBB ini berlaku pada HUT kemerdekaan dan hari jadi Banjarmasin saja, yakni sejak tanggal 16 Agustus kemarin hingga 24 September mendatang. Pembayarannya terlambat, yang tahun sebelumnya itu dendanya kan kita kurangi. Nah, atau nanti kita berikan kriteria seperti apa sih pengurangan denda itu nanti, karena kita dalam masyarakat. Pengurangannya sekitar berapa persen? Ya sekitar 5-30% lah. Pengurangannya. Paling ada 30% lah itulah pengurangannya. Ini baru sekali diterapkan atau memang dari tahun sebelumnya memang pernah? Entah tahun sebelumnya lah, yang nyata tuh dalam masa ini kita melakukan Yang pengurangan. Kalau melihat dari wajib pajak kan di sini banyak memang ada yang kelewatan. Kalau dari data kita banyak. Pengurangan denda PBB saat HUT kemerdekaan dan hari jadi Banjarmasin 30%. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fuda El melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Dukun cabul dengan modus pengobatan di Batola ditangkap polisi dari Polres Tapin. Kantor milik mantan Bupati Tanah Bumbu digeledah KPK. Gedung SD Antasan Besar 7 Banjarmasin rusak parah selama bertahun-tahun. Barito Putra U16 siap menghadapi kompetisi elit Pro Academy EPA Liga 1 2022. 30 pemain Barito Putra U16 akhir pekan lalu menjalani latihan untuk menghadapi kompetisi tersebut. Pada ajang ini Barito Putra berada di grup C bersama Persebaya Surabaya, PSM Makassar, Bayangkara FC, Madura United, dan Bali United FC. Keenam tim tersebut akan saling beradu taktik untuk lolos dari 3 putaran fase grup. Masing-masing putaran terdiri dari 5 pertandingan. Beberapa minggu yang lalu sampai sekarang
ada 35 dan hari ini 5 yang tersisih, jadi 30 kita bawa. Presentasi pemain Banua sendiri ada berapa persen? Pemain Banua kita yang U16 ini kurang lebih 85% anak Banua, sisanya ada beberapa posisi yang kita nggak dapat di Banua, kita cari dari luar. Jadi seperti itu. Coach, untuk persiapan EPA sendiri, hasil drawing kita di grup C, grup neraka ada Madura, Bayangkara, dan Bali United yang secara development bagus. Nah, seperti apa Anda melihat peta kekuatan di grup tersebut? Ya, jadi secara keseluruhan di grup C sangat berat juga ya, tapi kita sendiri dan saya sendiri mungkin beberapa tim sih saya tahu dengan kekuatan mereka, ya insya Allah kita bisa ngimbangin lah. Penyerang Barito Putra U16, Ahmad Rofal Akhwan optimistis timnya lolos 8 besar pada ajang EPA Liga 1 2022. Ya, harapan saya lah jurusannya pengen lolos dari grup, siapapun lawannya ya kami akan hadapi sama-sama. Untuk targetnya sendiri nanti? Target saya sendiri nanti pengen cetak gol untuk Barito Putra, bangga keluarga, bangga Banua, sama bisa memberikan terbaik lah semuanya. Pada ajang perdananya di EPA Liga 1 2022, Barito Putra U16 akan melawan Bayangkara FC U16. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ucok melaporkan. Pemerintah Kota Baru bersama petani menggelar panen raya padi varietas unggul. Panen raya berlangsung di lahan seluas 25 hektar di Desa Sungai Nipah, Kecamatan Kelumpang Selatan akhir pekan lalu. Salah satu petani Suli Sarwono mengatakan, padi yang ditanam di lahan ini adalah varietas unggul jenis Infrida CL284. Menurutnya dari 25 hektar lahan, gabah yang dihasilkan sekitar 210 ton atau 8,4 ton per hektarnya. Kami melalui Dinas Pertanian berupa bantuan-bantuan, bibit dan segala macam, dan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kendalanya ada? Alhamdulillah sampai sekarang kami tidak ada kendala. Selamat atas suksesnya pelaksanaan panen raya yang dilakukan ini sampai 4 kali dalam setahun oleh kelompok tani Sido Makmur. Tentunya ini suatu kebanggaan kami sebagai pemerintah daerah dengan Forkopimda karena melihat kesuksesan yang dilakukan oleh kelompok tani Sido Makmur ini patut untuk dicontoh kepada kecamatan-kecamatan lain, desa-desa lain. Karena ini luar biasa membantu ketahanan pangan kita yang ada di Kota Baru. Mudah-mudahan ya di tempat-tempat lain nanti akan ini terus berlanjut juga. Padi unggul yang ditanam di lahan ini dapat dipanen 3 kali dalam setahun. Dari Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Menjamurnya alat pancing ikan modern ternyata tidak menggusur keberadaan alat pancing tradisional. Alat pancing berbahan bambu ini tetap diminati oleh para pemancing di Kalimantan, dan usaha pembuatannya tetap berjalan dan cukup menjanjikan. Salah satu sentra pembuatan alat pancing tradisional ini terdapat di Kabupaten Batola, tepatnya di Desa Serapat Lama, Kecamatan Anjir Muara. Usaha pembuatan alat pancing di desa ini ditekuni oleh puluhan petani dan merupakan usaha yang dijalankan secara turun-temurun. Biasanya,
para petani ini mulai membuat alat pancing tradisional di saat musim tanam padi usai. Cara pembuatan alat pancing tradisional berbahan bambu ini adalah petani terlebih dahulu menebang bambu yang berumur cukup tua dan berukuran yang sesuai dengan alat pancing. Proses pembuatannya cukup mudah. Bambu yang telah ditebang dibersihkan dari ranting dan daun-daun, kemudian dijemur selama 1 minggu. Bambu selanjutnya dipanaskan di atas api sambil diurut-urut menggunakan kain basah. Pada tahap ini ada teknik khusus yang harus dikuasai. Bila cara atau tekniknya salah, saat diluruskan sambil dibakar, bambu bisa patah atau hangus. Oh, ada juga tekniknya, usut-usutannya nah. Emang ada bisa patah lah ini gitu nah. Kalau ada pas di terlalu panas mungkin bilang. Terlalu panas kan hangatnya. Harga alat pancing tradisional dari bambu ini berkisar antara Rp120.000 hingga Rp130.000 per ikat. Biasanya, tiap ikat berisi 50 batang. Per ikat. Jual partai ya hitungannya. Kalau satu ikatnya berapa, Bang? Satu ikat tuh kanannya bisa 130. Bisa 125, 2.500 kanannya segede. Isinya 50 batang lah. 50. Alat pancing tradisional dari desa Serapat Lama ini memiliki pembeli atau pemesan tetap, yakni para agen penjualan alat pancing tradisional di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Demikian laporan Muhammad Lutfi Darlam dari Batola. Dukun cabul dengan modus pengobatan di Batola ditangkap polisi dari Polres Tapin. Kantor milik mantan Bupati Tanah Bumbu digeledah KPK. Gedung SD Antasan Besar 7 Banjarmasin rusak parah selama bertahun-tahun. Dukun cabul berinisial J warga Kabupaten Batola ditangkap polisi dari Polres Tapin Jumat lalu. Pria berusia 50 tahun ini mencabuli korban berinisial M, 29 tahun, warga Candilaras Utara, Kabupaten Tapin. Pencabulan terjadi pada Juni 2022 lalu di rumah korban. Kapolres Tapin, AKBP Ernesto Saiser, saat gelar perkara Selasa siang mengatakan, korban disuruh minum air yang diberikan tersangka. Usai meminumnya, korban tak sadarkan diri kemudian disetubuhi. Di mana modusnya ini adalah pura-pura bahwa wanita itu ada sesuatu dalam dirinya. Jadi ibaratnya harus dikeluarkan dengan cara apa? Dengan cara nikah batin istilahnya. Jadi harus melalui hubungan badan. Ya. Kalau misalnya korbannya tidak mau, diberikan semacam air putih, kemudian korbannya tidak sadar, setelah itu baru dilakukan persetubuhan. Oleh karena itu dengan alat bukti yang kita kumpulkan dan keterangan saksi, itu pelaku kita jerat pasal 6C
Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang kekerasan seksual, ancaman hukumannya 15 tahun penjara dan denda 300 juta. Tersangka J mengaku sebagai orang pintar yang memiliki puluhan pengikut di Kabupaten Batola dan Tapin. Data sementara ada 3 korban yang dicabuli pria Parubaya ini. Tersangka akan dikenai pasal 286 KUHP Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Kantor PT Batu Licin 69 milik mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Selasa pagi. Penggeledahan berlangsung selama kurang lebih 5 jam, dikawal puluhan polisi dari Polres Tanah Bumbu. Dari hasil penggeledahan, KPK membawa sejumlah kantong plastik dan 3 kotak besar yang diduga berisi dokumen. Usai memasukkan kotak tersebut ke dalam mobil, KPK langsung meninggalkan lokasi. Mereka tidak mau memberi keterangan kepada awak media. Bagaimana Pak? Oke Pak, sedikit Pak. Pesan Pak. Ada Pak. Kantor PT Batu Licin 69 ini merupakan milik Mardani Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018. Maming merupakan politisi PDIP yang saat ini menjabat sebagai Bendahara Umum PBNU. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap izin usaha pertambangan IUP dan gratifikasi saat masih menjabat Bupati Tanah Bumbu. Maming diduga menerima uang sebesar 104,3 miliar rupiah dalam kurun waktu 2014 hingga 2020. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Usai menggeledah kantor PT Batu Licin 69, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga menggeledah rumah pribadi mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming Selasa sore. Petugas KPK tiba di rumah Maming, kawasan Manggis, Batu Licin, Tanah Bumbu pada sekitar pukul 16 WITA. Rumah pribadi politisi PDIP tersebut tidak berpenghuni, hanya satpam dan penjaga rumah saja yang terlihat. Penggeledahan KPK di rumah ini juga dikawal ketat puluhan polisi dari Polres Tanah Bumbu. Sebelum masuk ke rumah tersebut, penyidik KPK berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Desa, Ketua RT dan Satpam. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi IUP ketika menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018. KPK juga telah menahan Maming di rutan KPK Pomdam Jaya Guntur. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.